Pendengar Tuntung Pandang FM, di kesempatan Tanah Laut Menyapa di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait penataan pasar dalam rangka menjamin keadilan, ketertiban dan kenyamanan. Dan saat ini di studio kami sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Dharma Wisata. Beliau adalah Kepala Bidang Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Pak Dharma Wisata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah bagus Bu. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Boleh diperkenalkan yang ada di sampingnya Pak? Yang di samping kami ini staf dari bidang pasar Bu, Bapak Anwar. Bapak Anwar ya, baik. Pak Anwar gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, sehat Pak ya. Baik, rekan-rekan Tuntung Pandang FM, seperti kita ketahui bersama, akhir-akhir ini memang penataan pasar ini menjadi satu ramai perbincangan perbincangan yang cukup ramai. Dan tentunya bagi Anda yang pagi hari ini mendengarkan siaran ini, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon kita di 0811 5012 304. Anda mungkin bisa bertanya atau mungkin bisa berinteraksi langsung bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih terkait penataan pasar ini Pak, mungkin Pak Dharma Wisata bisa menceritakan sekilas terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya kondisi pasar kita saat ini? Sebelumnya kami ingin menyapa dulu Bu. Silakan. Para pendengar radio Tuntung Pandang di mana saja hari ini berada. Selamat beraktivitas dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat meskipun di masa pandemi ini dan tetap jaga prokes. Pasar Pelihari ya khususnya Bu ya. Pasar Pelihari ini kegiatan penataan pasar itu sesungguhnya merupakan amanah dari RPJM daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 sampai dengan 2023. Jadi penataan pasar Pelihari itu masuk di dokumen itu, sehingga itu menjadi amanah bagi Diskopdam untuk melaksanakan sebagai stakeholder yang mempunyai tupoksi untuk melakukan pengelolaan pasar ini. Dan momentum pengelolaan pasar kemarin itu penertiban pasar itu sebenarnya dimulai ketika kunjungan Bapak Bupati bersama Porkompimda dan DPR ke pasar Pelihari untuk mengecek ketersediaan bahan pokok kemarin sekitar bulan April itu Bu. Jadi berarti di pasar Manuntung Berseri Pak ya, Pelihari, yang di kawasan Bajuin Plaza ke bawah ya? Ya. Jadi pada saat itu kondisi pasar kita yang paling katakan saja kumuh itu berada di situ. Dan pada saat itu diminta langsung oleh pedagang untuk dilakukan penataan atau di dalam pasar itu sehingga tidak terjadi kesemrautan. Karena kemarin yang mereka yang berada di dalam los-los yang tidak masuk akses kendaraan, nah itu merasa dirugikan karena aktivitas jual beli itu mayoritas bertitik di sepanjang jalan kemakmuran di samping Perdana dan pintu air itu. Nah sehingga mereka keberatan. Nah merespon itu kemarin kami bersama-sama dengan DPRD itu diundang untuk hearing di Komisi 3. Nah pada saat itu diminta untuk melakukan penertiban atau penataan pasar ini. Artinya untuk penertiban ini sendiri ada permintaan dari pedagang juga Pak ya? Dimulai dari itu momentumnya Bu. Di samping memang merupakan amanah dan kita programkan, tetapi momentum ini saat itu diminta oleh para pedagang yang merasa dirugikan itu sebenarnya asalnya. Nah atas dasar itu kemarin kita rapat hearing dengan DPRD diminta untuk itu ditindaklanjuti. Lalu kita rapat bersama-sama stakeholder terkait dengan pihak Satpol PP sebagai pemegang kewenangan melakukan penertiban dan penegakan perda. Kemudian rapat dengan Dishub beserta dengan DPR KPLH kemarin. Nah lalu diambil kesepakatan rapat lagi dengan para perwakilan paguyuban pedagang di sana dan
disepakati bahwa kita melakukan penertiban saat itu tanggal 27 Mei 2021. Nah, pada tanggal 27 Mei 2021 itu tim gabungan itu melakukan penertiban di pasar Menuntung Berseri Pelihari sebagai langkah pertama. Sebenarnya di dalam rapat itu sudah diagendakan sebenarnya ada 3. Jadi pertama nanti di Menuntung Berseri, kemudian bisa di Tapandang atau di seberang PLN Pasar Ayam itu, bisa itu duluan, bisa ini duluan. Nanti ada lagi selanjutnya setelah ini. Nah itu, jadi untuk yang pertama kemarin kita lakukan di Pasar Menuntung Berseri Pelihari, karena di situ yang awalnya para pedagang meminta untuk segera dilakukan penertiban. Nah, pada saat dilakukan penertiban itu ada pesan dari pimpinan kita bahwa kita hanya melakukan penataan ini dalam konteks mengatur, tidak melarang orang berdagang. Konteks mengatur, tidak melarang berjualan atau berdagang. Nah, garisan dari pimpinan kita itu di-frame menjadi 3. Artinya penataan ini haruslah untuk kenyamanan, juga untuk keadilan, dan yang satunya adalah untuk ketertiban. Nah, pada saat kita melakukan penertiban tanggal 27 itu bersama tim gabungan, kita langsung hari itu membuka 3 meja di depan bak sayur baru. 3 meja itu dimaksudkan untuk menginventarisir atau mendaftar mereka-mereka yang pada saat itu kita lakukan penertiban di sepanjang jalan itu, Bu. Trotoar ya, tidak boleh di trotoar, tidak boleh di badan jalan, dan sebagainya, dan di tempat-tempat yang tidak diizinkan. Nah, pada saat itu kita buka meja itu untuk apa? Untuk melakukan pendaftaran mereka-mereka yang tidak dikenakan terkena penertiban dan tidak belum memiliki tempat berjualan, itu kita data. Ada 3 meja di data, dan setelah didata itu kita dapat gambaran pedagang-pedagang yang tidak mendapatkan tempat. Nah, saat yang bersamaan juga untuk membuka komunikasi yang intens dengan para pedagang atau siapapun yang berkepentingan terhadap penataan pasar ini, saat itu juga kami membuka di kantor rumah aspirasi pedagang. Rumah aspirasi pedagang. Ya, sehingga dapat dilakukan komunikasi intens, mendengar, memperhatikan dan sebagainya, sehingga dapat dicarikan solusi terhadap keluhan-keluhan pedagang yang terkena penataan itu. Nah, pada saat diinventarisir itu, yang mereka dapat tempat silakan masuk. Ya kan, yang sudah memiliki tempat tapi berjualan di tempat-tempat yang tidak diizinkan itu silakan untuk masuk berjualan. Jadi sebenarnya pedagang yang berjualan di luar tempat itu mereka sudah memiliki tempat, Pak, ya? Luas yang sudah disediakan itu hanya saja tidak ditempati. Iya, Bu, ada terbagi 2. Jadi ada sebahagian yang memang sudah memiliki tempat sebenarnya, tetapi masih mau berjualan di pinggir jalan. Ya, ditinggalkan tempatnya yang ada, yang sudah kita siapkan itu, tetapi mereka juga berjualan di pinggir-pinggir jalan, di trotoar yang tidak diizinkan itu, dan ada juga memang mereka tidak memiliki tempat berjualan. Nah, terhadap yang memiliki tempat berjualan ini dipersilahkan untuk memasuki tempatnya, mengisi tempatnya kembali untuk berjualan. Dan bagi mereka yang kebetulan tidak memiliki, nah itu kami mengefektif dan efisienkan tempat-tempat yang ada yang sudah tidak digunakan lagi, terbengkalai, kosong, itu kami berikan kesempatan. Kemarin kami beri surat tanggal 2 Juni, itu sudah harus menempati tempat yang disediakan bagi mereka yang tidak berisi tempat. Untuk ketersediaan tempat sendiri, Pak, apakah mengcover itu untuk jumlah pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar itu? Nah, ketika tadi kita inventarisir, kita suruh masuk kan, kita beri waktu sampai tanggal 2 itu masuk. Apabila tidak masuk, maka kita ambil untuk apa? Untuk mengcover mereka-mereka yang tidak punya tempat. Nah, kemarin itu sampai tanggal 2 Juni sudah kita surati berminggu-minggu, kita silahkan mereka yang selama ini tidak berjualan, mubazir tempat itu, lalu kemudian kita ambil kembali
kita serahkan kepada mereka-mereka yang tidak memiliki tempat, dan itu gratis, tidak ada dipungut biaya satu peser pun. Satu peser Gratis, pun. ya. Hanya saja mungkin untuk retribusi tetap Pak ya. Ya, kalau untuk retribusi itu sudah memang kewajiban para pedagang ya sebagai objek retribusi yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah di pasar. Nah, pada saat kita ambil, kita masukkan, lalu ada problem untuk pedagang ikan dan ayam potong yang tadi di jalan itu, kebetulan tempat yang tersedia dengan jumlah itu tidak mencukupi, lalu kemudian kita lakukan pembangunan tempat baru, los baru, ya di antara los ikan dan los daging, los ayam dan daging itu. Nah, itu kita bangun kemarin. Persoalannya adalah berdasarkan RDP dengan pihak DPRD ketika itu, karena pedagang meminta sebelum diisi tempat untuk dimohon izin kembali berdagang. Nah, lalu kita ambil kebijaksanaan, silahkan berdagang asal tidak di sepanjang jalan dan tidak di trotoar dan tempat-tempat yang diinginkan, yang masih memungkinkan silahkan sambil menunggu kita melakukan perbaikan. Itu apakah ditentukan Pak tempatnya? Untuk mereka yang berdagang ayam dan ikan ini kan mereka belum memiliki tempat untuk di lokasi yang kita sediakan. Jadi mereka minta izin kan untuk terus berjualan, dan dari Diskopdap silahkan, tetapi untuk di tempat yang tidak di jalan atau tidak di trotoar. Nah, tempatnya itu apakah ditentukan? Tempat itu tidak kita tentukan, cuma kita saja monitor sepanjang tidak di trotoar dan tidak mengganggu sepanjang jalan, sambil kita menunggu proses perbaikan itu. Nah, pada saat itu kita inventarisir, ternyata kita mampu untuk ada space di antara itu di tiga lajur itu, lajur 1, lajur 2, dan 3 di antara ikan, daging, ayam itu kita dapat 90 lapak atau 90 tempat, Bu. Banyak sekali Pak ya, 90 tempat. 90 Tentunya tempat. Itu harusnya sudah bisa mengcover seluruh pedagang ikan dan ayam yang di pinggir jalan itu. Nah, pada saat itu kita RDP dengan pihak Komisi 3, kebetulan saat itu diminta oleh pedagang yang belum memiliki tempat tadi, ada 2 poin. Jadi mereka kita beri dispensasi berdagang, tapi tidak di jalan dan tidak di trotoar, sambil menunggu itu. Nah, kebetulan pada saat itu kita kesulitan anggaran. Jadi oleh pihak DPRD silahkan kita mencari pendanaan yang masih di dalam konteks sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saat itu kami sambil mengupayakan tempat itu, dan pada saat kita habis dengan hearing, kebetulan nanti mungkin Pak Kepala Dinas akan lebih menambahkannya. Pada saat disampaikan, dilaporkan beliau kepada Pak Bupati, kebetulan saat itu Pak Bupati tidak usah sulit-sulit memikirkan itu, ada dananya. Alhamdulillah. Nah, ternyata besok paginya, kebetulan pagi-pagi beliau sendiri yang mengantarkan dana itu dari duit pribadi beliau sini, bangun saja karena itu untuk kepentingan masyarakat kita, pedagang yang tidak memiliki tempat, dan itu segera diselesaikan. Nah, kemarin. Nah, atas dasar itu tadi pimpinan kita memerintahkan untuk dilaksanakan. Namun pada perkembangan selanjutnya oleh Diskopdap diminta oleh pimpinan untuk mencari dana untuk kegiatan tersebut, dan pimpinan kita kemarin, mungkin Pak Kadis nanti yang menjelaskan seluruh proses itu, menjajaki kemungkinan, dan akhirnya disetujui oleh Bank Kalsel sebagai donatur Pak ya? Dari dana CSR. CSR. Ya, karena setelah dapat dana itu, ya dana itu yang kita pakai, sehingga dana Pak Bupati kita ganti dengan dana dari CSR itu. Jadi semangat penitipan pasar ini sangat didukung oleh Bupati, tapi mengatur, tidak melarang untuk berdagang. Dia mengatur ya. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa penataan pasar ini menjamin
keadilan, ketertiban dan juga kenyamanan. Seperti itu ya Pak Selvian ya. Nah tentu saja semua ini mengandung kontroversi Pak ya dari para pedagang nih. Tadi ada pedagang yang memang minta untuk ditertibkan, tapi ada sebagian pedagang yang merasa dirugikan dengan penertiban ini. Nah bisa berbicara sedikit nih Pak Sahrian bagaimana kemarin menghadapi para pedagang yang kontroversi ini nih. Luar biasa masalah pasar ini kan cukup ramai diperbincangkan terutama di media sosial begitu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Tentunya kami menyampaikan yang pertama kepada Diskominfo Kabupaten Tanah Laut yang memberikan sesi atau kesempatan kepada kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, kita untuk sekilas lah membicarakan terkait dengan penertiban pasar. Tadi saya agak sedikit terlambat karena ada kegiatan dengan Pak Bupati terkait dengan pelepasan relawan PMI Kabupaten Tanah Laut untuk kegiatan penyampaian atau penyaluran bantuan masyarakat Kabupaten Tanah Laut ke PMI Kalimantan Tengah terkait dengan bantuan kebencanaan banjir begitu. Di daerah Katingan Pak ya? Ya di daerah Katingan, tetapi kami nyampainya hanya di Palangkaraya begitu untuk menyampaikan bantuan. Ada dana lah yang kita sampaikan. Oke. Saya juga ingin menyapa dulu. Tadi mohon maaf terlambat dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, mitra siar dari FM 102,3 FM, Radio Tuntung Pandang, yang mana insya Allah ini nyampe ke desa-desa juga ya. Insya Allah sampai Pak, karena kita juga nanti live di YouTube juga, jadi bisa disaksikan. Ya, jadi penertiban yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang nampaknya baru begitu, baru, makanya pedagang ya sedikit terkaget-kaget lah. Kalau dulu-dulu yang namanya penertiban itu adalah ketika kita menjelang penilaian adipura. Nah, artinya konteks penilaian adipura itu ditertibkan sesaat ketika tim melakukan penilaian, maka pada saat itulah malamnya kita baru melakukan penertiban secara penuh, full menggeser para pedagang. Nah, perbedaannya dengan kondisi sekarang adalah kita melakukan penertiban itu artinya menata para pedagang itu tadi disampaikan bukan kita melarang orang berdagang, tetapi melakukan penataan terhadap para pedagang itu sehingga mereka bisa tertib. Itu bersifat permanen. Nah, itu beda dengan yang dulu. Iya. Kalau dulu hanya sementara Pak ya? Sementara ya, insidental sifatnya. Nah, kalau ini bersifat permanen. Kita ingin menjadikan wajah pasar kita ini beda lah dengan yang dahulu. Mungkin ada yang merasa nyaman dengan situasi yang carut marut. Itu sebenarnya di dalam konteks berakar sehat itu rasanya tidak sehat begitu. Betul. Dilihat dari situasinya saja sudah tidak sehat. Nah, seperti itu. Carut marut tadi Pak ya. Carut marut itu. Nah, saya sebagai penanggung jawab terkait dengan penataan, pembinaan, pengembangan pasar tentunya sangat tidak nyaman kondisi itu. Makanya alhamdulillah saya membuat kebijakan dan tentunya dengan diketahui oleh pimpinan daerah, Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati dan juga komisi yang menangani atau kerjasama dengan Dinas Kopdak yaitu Komisi 3 DPRD, kita selalu berkomunikasi ketika melakukan penertiban itu. Itu dari pihak DPRD mendukung penuh Pak ya? Sangat luar biasa mendukung, kita sangat berterima kasih. Makanya semua sektor yang terkait dengan penataan itu mendukung, baik dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perhubungan, semua merespon secara positif. Karena memang pasar itu selayaknya ditata seperti kondisi sekarang. Namun faktanya perubahan itu tidak serta-merta bisa diterima. Artinya kalau kita menuju ke titik perbaikan itu ada yang terima, ada yang tidak. Ya saya pikir itu biasa-biasa saja lah. Tetapi di dalam konteks ini kita melihat persentasi. Berapa yang menerima, berapa yang tidak. Kemudian dari sektor pedagang kalau dipresentasikan pun berapa yang menerima, berapa yang tidak. Dari sektor pembeli seperti apa responnya. Nah, kita melihat respon dari pedagang itu bisa dikatakan 80% itu mensupport, mendukung kami
Kalau para pembeli lebih-lebih merasa nyaman mereka. Betul sekali Pak, Betul karena sekali. dengan pasar yang lebih tertib itu kita merasa lebih nyaman dalam berbelanja. Transaksi. Iya, Bertransaksi. bertransaksi. Makanya tadi disampaikan kita mencoba menata pasar itu dengan 3 aspek tadi sebagai landasannya, itu yang pertama berkeadilan. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua kegiatan itu kita harapkan bisalah ketika pembeli melakukan transaksi itu mereka yang berada pada posisi pedagang atau berjualan di dalam itu juga sama kesempatannya untuk mendapatkan pembeli dengan mereka yang berada di luar. Betul. Nah itu yang berkeadilan. Nah ya, saat sekarang mohon maaf sebelum kita melakukan penataan sangat tidak berkeadilan. Saya lihat seperti itu. Karena yang laku itu hanya yang berjualan di pinggir-pinggir jalan atau di atas trotoar. Sedangkan yang pedagang yang di dalam los justru tidak dapat pembeli. Tidak Pak, ya? dapat pembeli. Nah, orang dengan enaknya saja, walaupun itu sangat tidak etis dari aspek etika juga tidak tepat, duduk di atas sepeda motor berbelanja di pasar, misalnya mengacungkan tangan, Bu atau Mbak, saya mau beli bawang 1 kilo atau bayam gitu ya, itu duduk di atas sepeda motor. Masih di atas sepeda motor. Enak banget kan? Betul. Nah, Egois sekali Pak ya. iya. Sementara pedagang yang pembeli yang lain itu masih berjalan kaki. Nah, seperti makanya Dan itu. di situ memang tempat untuk jual beli dengan berjalan kaki, tidak naik Nah. sepeda motor gitu. Seperti itulah yang saya katakan, kita ingin membangun rasa berkeadilan itu. Betul. Jangan, kalau bahasa Banjarnya tuh nyaman di ikam sakit di akun ya. Dan itu Ulun pernah merasakan Pak, ketika Nah. kita berbelanja di pasar tuh beberapa kali kita tersenggol setang sepeda motor, bahkan tertabrak ban sepeda motor gitu. Jadi memang karena ada beberapa pembeli yang memaksakan diri masuk ke daerah pasar itu berbelanja sambil mengendarai sepeda motor seperti itu. Iya, makanya itu kan dari aspek tadi bicara tentang keadilan dari sudut pandang para pedagang sendiri. Betul. Kalau dari aspek keamanannya ya dari kita pembeli kan. Betul. Saya tadi barusan bicara-bicara juga dengan ibu-ibu, kebetulan ngumpul tadi sebelum masuk ke ruangan Pak Bupati, mereka merespon positif. Pak, seharusnya pasar ini dulu-dulunya seperti ini begitu. Kemarin kenapa Ulun kan Manakuni kemarin kayak apa? Kemarin Pak Ulun belanja aja dilanggar sepeda motor, mau kada tahu, akhirnya Ulun nang disalahkan kenapa berjalan di tengah jalan ya. Iya, padahal itu memang untuk berjalan. Nah, padahal itu memang untuk berjalan. Bukan bersepeda motor. Iya. Itu mungkin juga menjadi salah satu alasan masyarakat selama ini Pak jadi agak-agak enggan untuk berbelanja ke pasar, sehingga Betul. mereka lebih memilih untuk membeli di luar pasar seperti itu. Iya. Nah, makanya penertiban ini kami kira kita sudah melihat dari berbagai aspek. Ini sebenarnya sangat menguntungkan para pedagang, kemudian juga menguntungkan para pembeli, sehingga keamanan, ketertiban, keadilan itu dapat tercipta di pasar kita. Itu harapan kita. Kemudian sekali lagi kami juga masih membuka ruang kepada para pedagang di kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Tanah Laut itu. Ada yang namanya rumah aspirasi pedagang. Tadi sudah disampaikan belum Pak? Sudah. Sudah disampaikan sekilas oleh Pak. Jadi rumah aspirasi ini adalah dalam upaya kita agar tidak ada sumbatan komunikasi antara pedagang dengan kami. Artinya silahkan Pak ya, pedagang ini mau mengeluhkan apa saja, mau menyampaikan aspirasi apa saja dengan tangan terbuka, Diskopdak memfasilitasi semua Iya, itu. seperti itu. Makanya jangan ada pemikiran kami ini melakukan penertiban itu berjalan sendiri dengan pola pemikiran kami Terkesan saja. arogan seperti itu, Pak ya. Jangan sampai terkesan seperti itu. Segala sesuatunya selalu didiskusikan. Kemudian mengambil sikap, mengambil langkah, tindakan juga ada step by step yang kami lalui. Artinya tidak seketika, tidak serta-merta. Nah, cuma sekali lagi ini adalah persoalan mungkin dulu terbiasa dalam tanda petik carut marut, Betul. begitu ditata rapi berkeluh kesahlah sebagian, tapi tidak semua. Karena faktanya saya katakan tidak semua, ada yang sangat senang merespon kami melakukan penertiban ini. Kemarin hari
Selasa saya diundang selamatan di pasar, Bu. Dari paguyuban pasar ikan, daging dan ayam. Mereka berterima kasih kepada pemerintah daerah, kepada kami ini yang mau turun tangan, mau bergabung dengan mereka menata pasar itu. Tadi disampaikan ada respon dari pimpinan daerah, dari Pak Bupati yang memberikan uang talangan sementara yang kita bisa membangun 90 lapak tadi itu. Itu selesai semua dan pedagang sudah masuk di sana. Mereka sangat gembira dan mengundang kami, ayo Pak, kita selamatan dahulu lah membuka pasar kita itu. Alhamdulillah ini. Nah seperti itu kan artinya responnya sangat positif. Sangat positif sekali, dan tentunya kita juga mengapresiasi terhadap langkah Pak Bupati, langkah cepat beliau ya, yang istilahnya dengan penuh keseriusan untuk penanganan pasar ini sampai rela mengeluarkan dana talangan pribadi beliau agar pasar ini bisa cepat ditata, bisa cepat dibangun seperti itu. Baik Pak, menghadapi yang kontroversi ini Pak, ada nggak selama ini nih yang mungkin agak keras mungkin, miring. ya agak-agak mungkin ngotot seperti itu, karena ini kan semacam kita mengusik zona nyaman mereka Pak ya. Seseorang yang ketika merasa sudah berada di zona nyaman, ketika kita tertibkan kepada aturan yang sebenarnya, maka kontroversi itu akan kuat datangnya. Seperti apa itu penanganannya, atau apakah ada hal yang seperti itu? Jelas ada lah. Kita melakukan satu perubahan tadi, saya pikir ada yang cepat beradaptasi, ada yang lambat atau bahkan menolak Pak ya. Nah kemarin juga mungkin rame lah, sempat bisa dilihat ada upload, ada video-video yang beredar ketika saya mesti berhadapan dengan para pedagang yang sedang marah-marah. Saya pikir itu sesuatu yang biasa karena mereka belum mengerti persoalan apa yang ingin kita sampaikan. Artinya langkah apa yang ingin kita perbuat dan kenapa itu kita lakukan. Nah kemarin kita meminta mereka untuk membentuk paguyuban. Jadi yang marah-marah kemarin itu belum punya paguyuban. Seperti itu. Iya, belum gabung ya. Belum gabung. Belum punya komunitas. Belum punya komunitas. Nah, makanya pembicaraan itu mengalirnya itu tidak satu arah, dia terpecah komunikasinya karena setiap orang berbicara berkaitan dengan kepentingan dia pribadi, tidak di dalam terorganisir, Pak, tidak terorganisir. Nah setelah mereka membentuk komunitas kemarin hari Rabu Pak ya, hari Rabu kemarin, hari ini kan Kamis nih. Betul. Mereka bertemu, semua komunitas yang ada di pasar itu bertemu dan kita hanya memfasilitasi mereka membicarakan tentang semua kepentingan mereka di rumah aspirasi itu. Dan sebagian besar, saya boleh katakan 80% ya Pak Kabit ya, setuju sebenarnya kalau kita mengatur pasar seperti itu, plus pengaturan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar masuk di lingkungan pasar. Nah jadi ada yang 20% ini masih tarik ulur, tapi kalau kita melihat secara total keseluruhan lebih banyak yang positif menyambut langkah-langkah yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Bu, terkait dengan kepada mereka yang agak sedikit keberatan tadi sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan di rumah aspirasi dan mereka sudah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi unek-unek mereka lah, seperti itu. Dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang nih Pak, permintaan mereka itu yang paling banyak itu apa itu Pak? Aspirasi yang mereka sampaikan yang paling banyak itu terkait apa? Kalau permintaan pedagang, tentunya kita tidak bisa berbicara kalau pedagang orang perorangan. Tetapi kalau berbicara tentang pedagang artinya kita berbicara tentang sebuah komunitas yang terikat atau terhimpun di dalam paguyuban itu. Nah kalau permintaan yang paling banyak saat sekarang justru mohon ditertibkan. Mohon ditertibkan. Ya, mohon ditertibkan. Penertiban ini yang menjadi paling banyak sekali permintaan dari para pedagang. Itu yang disupport gitu. Itu bagian yang kami bangun trust, bangun kepercayaan di pemikiran pedagang itu sehingga opini kita mengatur itu benar-benar bersih
tidak ada muatan apapun, tidak ada kepentingan apapun. Kita hanya melaksanakan tugas yang melekat pada dinas kita, mengatur itu. Tidak ada kepentingan pribadi. Saya berkali-kali mengingatkan di dalam penertiban maupun penataan ini tidak ada sama sekali yang namanya pungutan liar apapun. Saya tegaskan itu kepada kawan-kawan, dan kawan-kawan juga mengerti. Kita merubah pola pikir lah. Artinya pola pikir di pasar itu ya semacam dijadikan objek untuk kepentingan pribadi. Aparat-aparat tertentu itu tidak ada pada saat sekarang. Nah, itu saya berani menjamin. Nah, setelah opini publik itu terbentuk, kepercayaan itu terbentuk, makanya mereka bisa mengikuti atau menggiring langkah kita. Dan sekali lagi kami tegaskan, kita menata, kita mengatur, bukan melarang. Nah, jadi seperti itu, Bu. Iya. Dan yang pasti lagi ya, rekan dengar Tutung Pandang FM, dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yang perlu kita garis bawahi lagi adalah bahwa penataan pasar ini adalah aspirasi ataupun permintaan dari para pedagang. Jadi ini bukan semacam kebijakan sepihak oleh dinas terkait atau hanya arogansi pemerintah seperti itu, tetapi ini semua berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Namun seperti apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa tidak semua setuju. Memang kontroversi itu selalu ada, tetapi dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan, 80% itu memang mendukung terhadap penertiban ini dan meminta dilakukan penertiban ini. Terkait seperti yang saya sampaikan tadi tentang pemasangan portal di beberapa ruas jalan masuk pasar nih. Nah, sebenarnya alasan utamanya memasang portal itu dulu apa itu, Pak? Ya, nanti sebelum Kepala Bidang Pasar menjelaskan secara teknis, mungkin saya secara umum menyampaikan bahwa pemasangan portal ini tentunya sebelumnya kita mendengar dulu nih. Saya berjalan dengan Kepala Bidang itu berbulan-bulan di pasar, mendengar aspirasi para pedagang ikan, sayur, ayam, kemudian daging. Kira-kira kalau pian ini masuk kayak apa? Ini jar bubuhan pedagang ini, kalau kami masuk tuh sebenarnya Pak oke-oke saja, tidak masalah. Tapi tolonglah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di pasar ini berkeadilan begitu kan. Nah, kenapa? Kan ada diskusi nih. Betul. Oh, ternyata yang dimaksud mereka tidak berkeadilan itu karena masuknya kendaraan-kendaraan itu tadi. Betul. Nah, kami inventarisasi segala permasalahan yang ada dan berkesimpulan ini harus dibuat portal dan dibuat delineator. Itu adalah bagian upaya kita untuk menetralisir mereka yang semaunya masuk di pasar dan berbelanja dengan yang saya katakan tadi secara tidak etis itu tadi. Nah, makanya kita mengambil langkah memasang portal, kemudian memasang delineator itu adalah setelah melalui diskusi dengan beberapa pedagang. Jadi memang yang namanya di pasar itu banyak kepentingan di sana, banyak kepentingan yang antara satu sisi dengan sisi yang lain itu sepertinya bertabrakan begitu. Tetapi tentunya kita melihat siapa yang lebih banyak memerlukan kebijakan itu. Betul. Itu yang kita ikuti. Dan ketika kebijakan itu dilaksanakan, apakah seberapa besar keuntungan yang akan dirasakan oleh masyarakat, betul. Pak ya? Nah, misalnya dari bapak-bapak yang menunjuk gerobak nih, itu sangat senang hati mereka. Kita memasang portal, kita memasang delineator. Bapak-bapak ojek juga luar biasa merespon. Artinya pasang aja Pak supaya rezeki kami bertambah juga. Nah, kan hal-hal ini kita lihatlah dari berbagai sisi. Pedagang ikan tadi udah jelas, kalau dipasang delineator, dipasang portal itu para pedagang jalan kaki semua di dalam, semua merata. Semua pembeli akan masuk ke los-los mereka begitu, termasuk pedagang-pedagang sayur. Makanya masih ada sedikit lagi lah hal yang kita diskusikan dengan para pedagang yang masih tidak bisa menerima kebijakan itu. Mungkin secara teknis nanti Pak Kabid Pasar ya bisa menyampaikan itu. Baik. Namun sebelumnya Pak, mungkin ini juga kita bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat kita Pak ya, ketika berbelanja itu dengan berjalan kaki, maka Anda kan bisa menikmati
masa-masa belanja itu akan banyak pilihan yang bisa mungkin lihat di sini ikan, bisa ke sana lagi, bisa membandingkan ke sana lagi. Berbeda ketika kita naik sepeda motor, kita di atas sepeda motor kemudian menemukan satu pedagang yang kita ingin beli, udah beli di situ terus berangkat. Jadi tidak ada kesempatan untuk memilih untuk barang-barang yang kita inginkan. Nah, itu mungkin juga salah satu keuntungan ya Pak ya, di saat seorang pembeli itu melaksanakan kegiatan berbelanja di pasar akan merasa lebih nyaman, dan itu yang perlu disadari juga oleh masyarakat kita, bahwa begitu nyamannya ketika kita berbelanja di pasar dengan berjalan kaki seperti itu. Nah, terkait pemasangan portal tadi Pak, mungkin bisa disampaikan lebih jauh. Ya, terima kasih. Jadi pada saat setelah kita lakukan penertiban dan pemasukan pedagang sambil membangun dan sebagainya itu tadi sebagaimana sampaikan Pak Kadis, jadi kita terus berdiskusi dengan mitra kerja kita seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, dan ketika itu digelar rapat bersama menyikapi masih adanya keluhan simpang siur kendaraan di dalam semraut itu, sehingga pedagang-pedagang sayur yang di dalam, ikan yang di dalam yang tidak memiliki akses itu kemarin meminta agar supaya berkeadilan, mereka tidak laku sementara orang-orang yang masih bisa diakses dengan sepeda motor walaupun tidak di jalan lagi yaitu merasa mereka juga tidak berkeadilan. Jadi di rapat itu diputuskan bersama di 3 SKPD ini, sehingga perlu dilakukan pemasangan portal dan delineator. Dan kemarin itu hasil rapat itu disampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Bupati, dan itu disetujui. Jadi pemasangan delineator itu untuk arus orang. Jadi ada beberapa titik di tempat-tempat yang sudah kita perhitungkan bersama itu dipasang delineator untuk arus orang. Jadi orang silahkan masuk berjalan kaki, kendaraan diparkir di tempat parkir yang resmi yang sudah disediakan oleh Dishub di luar portal dan delineator. Nah, untuk portal itu disediakan bagi jika kemungkinan terjadi kebakaran misalnya, sehingga pemadam kebakaran itu bisa masuk. Berarti masih ada akses yang dibuka untuk kendaraan Pak ya? Ada 4 portal, ada 4 portal, kemudian ada 4 delineator, 4 portal, 4 delineator. Nah, sehingga apabila terjadi kebakaran, mereka dengan mudah bisa mengakses masuk ke dalam pasar itu, karena semua orang kan parkir di luar. Betul. Sehingga masuk lewat portal itu dan cepat secara akrobatik bisa menuju titik-titik kemungkinan api. Yang kedua, portal itu juga disiapkan untuk arus lalu lintas barang. Angkutan barang. Ya, kalau pedagang di dalam misalnya memerlukan lalu lintas untuk mengangkut barang, entah dari luar pasar di gudang mereka atau di rumah dibawa ke dalam tokonya, atau yang dari toko diangkut keluar. Dari sales juga mungkin. Ya, ini untuk pedagang dulu keluar misalnya, silahkan melalui portal. Jadi ada hambatan. Nah, juga bagi arus lalu lintas barang bukan pedagang, pasar Menuntung Besri misalnya, dari pedagang yang ada di rumah-rumah tangga, ya, yang ibu-ibu kita berdagang di toko di depan rumah, dan sebagainya itu, atau bibi-bibi sayur yang biasanya keliling, atau ya pedagang di luar, atau seperti kampas barang datang dari luar daerah mau masuk, silahkan masuk saja, mengambil barang atau mengantar barang atau mengambil, itu tidak masalah. Jadi ada melalui portal. Tetapi bagi mereka yang tidak ada kepentingan dengan arus barang ini, maka parkir di luar portal di tempat yang disediakan, masuklah berjalan kaki. Asalnya seperti itu kebijakannya. Dan juga nanti bila ada mobil-mobil patroli Satpol PP, mobil-mobil patroli Wastip kami, petugas anggota Wastip pasar itu kan mudah melalui portal itu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya konsep awalnya, ya, sehingga terjadi yang pertama ketertiban, ya kan? Yang kedua terjadi kenyamanan, ada detik senggol-senggol kendaraan dan sebagainya lagi. Dan yang ketiga berkeadilan, karena orang-orang yang tidak memiliki
apa namanya akses kendaraan masuk ke tempat-tempat kios atau Di dalam lapak mereka di dalam sehingga tidak dikunjungi orang kan atau bukan pilihan utama. Betul. Karena itu berjalan kaki itu berkeadilan. Sehingga orang bisa memiliki memilih kesempatan yang sama Pak ya untuk dikunjungi oleh para pembeli. ya, sehingga penataan itu ya konsep tadi berkeadilan, ketertiban dan kenyamanan. Nah, namun kita pun tidak menutup apa namanya kesempatan untuk berdialog, karena dialog itu merupakan salah satu cara juga kita menyelesaikan persoalan. Dan sebagian pedagang waktu itu belum ditutup sebenarnya portalnya, masih kita menunggu selesainya 90 tadi. Nah, saat itu kita apa namanya diminta oleh pedagang kepada DPRD untuk dipertemukan, dan kita dipertemukan pada tanggal 31 Agustus 2021 tadi, bahwa keputusannya di sana adalah laksanakan dulu, kemudian kita evaluasi sama-sama. Nah, pada saat tanggal 7 kemarin, tanggal 7 September itu selesai masuk pedagang kan, sekalian dioperasikanlah portal itu. Baru dioperasikan sebenarnya. Jadi rame-ramenya sebelum dioperasikan. Pak ya. Jadi, baru mau aja udah ribut gitu Pak ya. Jadi pada saat tanggal 7 itu kemarin turun semua stakeholder termasuk Pak Kadis, Pak Kadis Diskopdak, kedua Satpol PP, kemudian S2 juga turun untuk apa namanya secara resmi lah mengoperasikan delineator dan portal ini. Memang pada saat itu ada apa namanya aspirasi di pasar itu langsung, secara langsung memohon itu dibuka. Nah, cuman kita kan sudah rapat dengan mereka kemarin di Komisi 3 atau di DPRD Komisi 3 dan Komisi 1 kemarin, bahwa laksanakan dulu, kemudian kita evaluasi. Karena dalam apa perspektif kebijakan publik itu kan baru tahap apa namanya akan implementasi. Jadi public policy formulasinya sudah kita sepakati, lalu kita berikan waktu dan ruang untuk public policy implementasinya. Nah, setelah itu nanti kita sampai pada public policy evaluasi kan. Betul. Nah, lalu kemarin karena dia belum bentuk paguyuban, jadi kita tidak apa namanya tanggapi dulu, kita minta bentuk paguyuban. Setelah itu kita duduk bersama-sama dalam konteks melaksanakan apa yang kita diputuskan pertemuan agar aspirasi ini bisa lebih terorganisir Pak ya. Jadi kita laksanakan dulu, setelah itu kita evaluasi. Nah, tanggal 7 kita laksanakan, tanggal 21 ya kemarin ya. Kemarin hari Rabu 20, hari Selasa 21. Ya, hari Selasa kita ketemu karena sudah terbentuk paguyuban dalam rangka melakukan evaluasi itu. Nah, di dalam situ terbagilah 2 aspirasi Bu. Setelah ketemu seluruh paguyuban. Nah, ini pertama kali ketemu seluruh paguyuban. Paguyuban, mayoritas paguyuban yang ada di dalam itu setuju bahwa pertahankan portal sama delineator ini, laksanakan ini. Karena ini tadi sudah mencapai aspek kenyamanan, keadilan, ada lagi orang kesenggol, memilih ikan waktu itu kesenggol, kemudian mukanya masuk ke dalam baskom ikan, antara lain itu, dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, kita lakukan evaluasi semuanya ini, pertahankan kata satu pendapat kan, seperti ini aja, jangan dibuka-buka, terus laksanakan ini. Nah, pendapat lain, khususnya paguyuban bawah Bajuin Plaza itu, yang pasar belakang Bajuin Plaza itu, yang baru terbentuk itu, mereka mengusulkan agar apa namanya portal tetap saja, tetapi pedagang dan pembeli boleh masuk dengan menggunakan sepeda motor. Ya, boleh masuk pakai kendaraan, bayar parkir di portal itu, dikelola oleh Disub, masuk, itu aspirasi yang disampaikan. Bayar retribusi di portal. Nanti di dalamnya ada tempat parkir lagi. Tidak, bayar di depan situ. Di depan bayar, kemudian di dalam kita siapkan kantong-kantong parkir yang ada itu. Silahkan siapkan kantong parkir yang ada di dalam, parkir. Jadi tidak dipungut lagi, retribusi dengan bukti kan ada karcis ketika masuk kan. Itu usulan mereka. Terus didiskusikan itu, kemudian untuk menjamin keadilan, itu kan nyaman saja bila sudah masuk keduanya juga nyaman kan, kalau pedagang masuk, pembeli masuk juga nyaman, asal ya kan ketertiban dan keadilan di dalam masih terjaga. Itu lalu ada satu pemikiran supaya adil, walaupun kendaraan masuk, maka yang berjualan
sayur di Los Kantin kan terbagi dua, Bu. Itu disatukan di bak sayur yang baru. Oh, betul. Nah, sehingga kan Los Kantin yang di belakang Pasar Bajuin, Pak ya? Ya, yang kantin itu diusulkan agar disatukan saja dengan bak sayur yang baru itu, iya. Sehingga hanya ada satu pedagang sayur dalam, kan tetap berkeadilan. Betul. Nah, lalu itu nanti disarankan mereka dijadikan saja parkir. Nah, itu kan yang oleh pedagang sayur. Kalau memang itu alternatifnya yang diusulkan tadi disetujui, mereka setuju dengan catatan itu dijadikan. Nah, kalau yang bak sayur dipindah ke kantin, Los Kantin itu tidak mungkin. Karena yang Los Kantin itu sebenarnya adalah kantin untuk hari Senin. Betul. Jualan kain. Jadi mereka itu sebenarnya hanya memanfaatkan waktu dari hari Minggu sampai dengan dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi mereka bukan pedagang tetap di situ sebenarnya, cuman memanfaatkan. Maka yang paling logis ikut adalah Los Kantin kepada bak sayur baru. Sehingga nanti kita bisa buatkan surat hak pemakaian tempat. Jadi mereka memiliki kepastian hukum. Masih memungkinkan Pak di bak sayur itu untuk perpindahan dari yang Los Kantin itu? Berdasarkan informasi dari paguyuban kemarin, itu sudah banyak juga yang tidak berdagang lagi, sehingga itu bisa kita ambil kembali ya. Lalu kita masukkan ini ke sana. Nah, itu akan kita lakukan nanti sama-sama turun ke lapangan. Nah, pada saat itu sudah sepakat semua. Cuman di Dinas Perhubungan sumber dayanya terbatas. Setelah masuk parkir ke dalam, kan tentu saja nanti ada masih pedagang atau pembeli yang ketika masuk tidak langsung menempatkan kendaraan di kantong-kantong parkir. Betul. Masih ada lagi yang menggunakan kendaraan untuk berbelanja atau keliling pasar itu untuk melakukan melihat-lihat dagangan yang kemungkinan kalau berminat dibeli kan. Nah, lalu kemarin ada efek domino di pembicaraan itu, ada aspirasi bahwa kita untuk menjaga orang-orang itu masuk ke kantong parkir memaksa itu tidak mungkin, sumber daya tadi terbatas. Lalu diusulkanlah bahwa kita kalaupun tidak 100% bisa menyetop mereka untuk masuk ke kantong parkir, tetapi yang berjalan ini untuk mengurangi arus kepadatan, maka dilakukanlah normalisasi ya terhadap jalan-jalan yang hari ini terjadi sedimentasi, diambil sebagian untuk dipakai untuk menambah pembesaran toko-toko. Nah, itu syarat mereka kemarin. Silahkan. Jadi setuju semuanya masuk, pedagang pembeli, bayar parkir nanti ditentukan oleh Disub mana pintu masuk keluarnya. Portal tetap kan, di Linatur kita ganti dengan portal. Terus disediakan kantong parkir di dalam. Sudah survei sebenarnya kemarin Dinas Perhubungan, Satpol PP dengan kami dan Lantas itu sudah survei di dalam di mana-mana titik-titiknya. Kemudian disetujui untuk keadilan tadi yang Los Kantin disatukan sayur disatukan dengan bak sayur. Ikan sama ayam sudah bersatu di sana. Nah, tinggal yang belum sepakat adalah membongkar. Ya, yang terjadi sedimentasi tidak semuanya. Hanya pada jalan-jalan yang sudah terjadi sedimentasi dilakukan normalisasi. Nah, ini yang belum direspon atau meminta waktu mereka paguyuban Pasar Bawah Bajuin untuk mengkonsolidasikan ini, merapatkan ini dengan anggota paguyuban dulu. Dan mereka minta waktu dan kemarin tinggal menunggu itu. Apabila itu disepakati atau ada alternatif lain yang mereka sampaikan dengan tetap pada 3 frame ini nyaman, adil dan tertib, maka seluruh paguyuban akan bersepakat. Nah, jadi semalam masih menunggu mereka melakukan konsultasi. Kapan mereka nanti siap untuk menyampaikan usulan hasil rapat mereka, setujukah dengan kayak itu atau ada lagi alternatif lain yang tetap nyaman, tetap adil, tetap tertib, kita rapatkan kembali untuk kemudian diputuskan secara bersama-sama dengan seluruh paguyuban. Jadi tidak keputusan Dinas Popda, tidak keputusan Disub, tidak keputusan Satpol. Tetapi pada saat rapat itu Disub, Diskopdak dan Satpol PP hadir di sana juga ikut memfasilitasi rapat itu. Nah, jadi poinnya kami menunggu hasil
apa namanya dari paguyuban tadi Pak ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan nih dari seluruh penjelasan yang Bapak-bapak sampaikan bahwa untuk upaya penertiban pasar ini hampir 80% sudah hampir mencapai selesai Pak ya. Jadi tinggal sedikit lagi terkait normalisasi tadi yang belum disepakati. Mungkin 90% sudah. 90% Pak ya. Kalau itu setuju. Kalau itu setuju maka penertiban ini akan selesai dan semua mengkapar seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang. Jadi tidak ada seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, tidak ada kepentingan pribadi di sana, kemudian tidak ada arogansi pemerintah dalam upaya penertiban pasar ini, dan semua dilakukan berdasarkan atas azas aspirasi dan juga kebersamaan dengan para pedagang seperti itu. Rekan Eta, walaupun sudah disinggung oleh Bapak Dharma ya, namun kita bacakan saja ya. Ada yang saya izin menambahkan lagi Pak. Silakan, ada juga yang viral 2 lagi. Yang satu lagi adalah pasar pedagang subuh di halaman belakang Paguyuban Plaza. Itu kan viral di medsos sekali. Ya kan? Di sana itu kan diberi waktu jam 3 sampai atau setelah jam 12 atau jam 3 sampai dengan jam 7 siang. Nah, itu sebenarnya juga warisan tradisi ketika dulu. Jadi ketika dulu itu di bawah itu ada pasar subuh, bukan pasar subuh sih, pedagang subuh. Pedagang subuh. Nah, tentu saja kita tidak bisa dengan serta-merta menutup itu kan. Di samping aspek kemanusiaan juga memang sudah terjadi dan menjadi tradisi sebelumnya. Tapi kan yang penting tertib, nyaman, ya kan? Dan adil. Nah, oleh karena itu awalnya sebenarnya itu jam 6 tutupnya. Jam 6 sudah ditutup itu sebenarnya, tidak diberikan lagi. Nah, cuman kemarin pada saat kita tertibkan itu, pedagang paguyuban bak sayur dengan yang di bawah tuh, dengan paguyuban pedagang pasar subuh yang di belakang halaman bagian pasar, itu kita pertemukan di rumah aspirasi. Lalu mereka berdiskusi. Satu masih ingin mempertahankan sampai jam 6. Ya kan? Satunya lagi hendak sampai tengah hari. Ya, ujar bubuhannya Bu begaya nih pasar Banjar, amun tengah hari kada pasar pedagang subuh lagi. Itu pedagang melandau kan. Ya karena mulai malam sampai siang ya. Nah, karena ada satu masa kemarin sebelum kami itu tertibkan itu yang los dari subuh ke subuh lagi. Di situ dari subuh sampai subuh berikutnya lagi, sampai subuh berikutnya lagi, bermalam. Ya, nah atas dasar kesepakatan 2 paguyuban itu kemarin disepakatilah jam 7 supaya ditambah sejam lagi. Ditambah sejam. Ya, 1 jam supaya ada kesempatan juga yang pasar siang itu berdagang. Jadi ketika setelah 7 Pak pedagang subuh, jam 7 sampai dengan jam 5 kan, itu pedagang siang, sehingga ini aspek keadilan lagi yang diminta. Ya, betul. Kalau pedagang halaman Paguyuban Plaza itu sampai dengan siang, berarti tidak berkeadilan dengan mereka yang pedagang siang. Lalu disepakati itu dengan Paguyuban Plaza. Ketika itu disepakati, kita bungkus kesepakatannya, lalu kita bikin surat, kita tempel di belakang Paguyuban Plaza itu ada besar spanduk bahwa waktunya sampai dengan jam 7. Jadi kalau memang di belakang itu ya pedagang subuh jam 7, bukan pedagang siang. Nah, itu viral juga, banyak salah persepsi juga. Betul, dan perlu kita garis bawahi lagi nih Pak, untuk pedagang subuh ini, apakah mereka juga berdagang eceran seperti itu? Karena seperti yang ulun ketahui dulu Pak ya, di waktu subuh ini itu adalah pedagang-pedagang yang sifatnya dia partai seperti itu. Nah, jadi ada satu komentar di media sosial yang menurut ulun itu kok seperti belum lagi payu aja sudah disuruh tutup. Nah, masih sigar lagi, kacang masih ada lagi lombok. Nah, jadi ulun memikirkan ini apakah sudah datangan petugas ini aja. Nah, itu jadi kita perlu garis bawahi lagi Pak ya, bahwa di pasar subuh ini untuk partai atau untuk ecer seperti nah, ini itu. perlu kita luluskan persepsi-persepsi yang keliru itu. Nah, jadi sebenarnya di belakang itu adalah pasar partai asalnya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi Pak tapi ya. Kemudian disertai juga dengan ecer-eceran. Ada yang melakukan eceran di situ. Nah, karena itu sudah berlangsung lama jadi menjadi tradisi, tentu kita tidak bisa ekstrim langsung menutup itu. Kebijakan dari pimpinan, kita tetap aspek kemanusiaan di kedepankan. Hanya saja yaitu memang pedagang subuh. Jadi silahkan berdagang untuk pedagang
subuh. Hendak partai kah? Alah hendak ecer kah? Yang Silakan, penting tapi subuh selesai jam 7. Lewat dari jam 7 kita tertibkan. Kalau berkali-kali sudah melanggar, maka kita angkut dagangannya itu ke kantor, bukan untuk dirampas, bukan untuk dicuri, bukan untuk kita pakai bagi-bagi atau kita sedekahkan ke lain, tidak. Tetapi kita suruh mengambil ke kantor. Untuk apa? Untuk kita melakukan Mediasi. pembinaan. Pembinaan. Nanti kita tanda tangani surat pernyataan untuk tidak lagi melanggar. Nah, seperti itu Bu. Apakah mereka punya pilihan nih Pak? Kalau pian hendak berdagang juga sampai siang, pian empat di pasar siang aja gen kayak gitu. Kan usah mungkin karena subuh pembelinya agak kurang kayak itu kan, karena orang jarang-jarang belanja subuh-subuh. Tapi buat yang pengecer nih Pak ya, apakah bisa aja tuh pian pindah aja gen ke pasar siang kayak gitu Pak? Yang pertama, tidak ada kewajiban sebenarnya, karena itu memang dari awal disetting sebagai pasar subuh. Tetapi pada saat dilakukan penetapan kemarin, pimpinan kita itu membuka ruang pada saat membuka tiga meja pada saat penetapan tanggal 27. Siapa yang mendaftar silakan. Ya. Tetapi yang mendaftar itu hampir tidak ada, sedikit sekali, bahkan kalau tidak ingin dikatakan tidak ada dari yang di halaman belakang itu. Karena mereka memang mungkin entah dari pertimbangan apa lebih suka di situ. Nah, tetapi waktu itu memang pendaftaran kita buka dan ada juga sebagian ya yang mau kemarin ya masuk. Nah, jadi mereka memang pada prinsipnya dulu memang bertahan di situ. Nah, jadi tidak ingin menjadi pedagang siang. Nah, jadi oleh karena itu mohon dimaklumi kepada seluruh masyarakat bahwa ketika ada pengangkutan barang ke kantor itu untuk pembinaan diambil. Kalau tidak dikembalikan lagi. Kalau dia mengambil ada tanda tangan perjanjian tidak melakukan pelanggaran kembali. Jadi mohon kalau ketika diangkat itu berarti sudah terlalu sering ditegur dan tidak ada pilihan lain selain ditertibkan. Karena kalau tidak dilakukan law enforcement atau penertiban, maka itu nanti menjadi presiden buruk. Betul. Bagi pedagang-pedagang lain juga ikut melanggar itu. Akhirnya tidak terjadi law and order atau tidak terjadi ketertiban di dalam pasar itu. Nah, jadi mohon dimaklumi kalau diangkat itu sudah pasti terlalu sering. Terlalu sering ditegur Pak ya, tetapi jadi orang tuh kadang masih asing ya, jadi memberikan efek jerah terhadap itu. Nah, satu lagi yang paling viral adalah ketika wastib kami melakukan pengangkutan siang yang bukan di pasar subuh. Di sepanjang jalan itu kan kita jaga Bu, ketertibannya kita jaga dengan pengawasan anggota wastib kita. Dijaga, kalau ada penertiban ditegur, kalau ada yang melanggar ditegur. Beberapa kali ditegur, kalau memang juga masih melanggar, untuk menghindari terjadi presiden buruk bagi pedagang-pedagang yang lain, maka dengan sangat terpaksa sekali dan tidak ada jalan lain dan dengan berat hati terpaksa juga kami tertibkan, kami angkut ke kantor, tapi tetap kami sampaikan bahwa ambil di kantor, lalu nanti bila sampai kita lakukan perjanjian untuk membina mereka tidak mengulangi. Dan sudah beberapa pedagang sudah menaikkan surat perjanjian itu dan saya lihat di lapangan patuh setelah itu Bu. Nah, itu yang viral di media massa. Yang perlu kita luruskan juga Pak ya. Dengan pertemuan ini itu menjadi terang benderang bahwa terpaksa. Nah, yang terakhir izin Pak Adis ulun yang viral lagi RTH Hasan Basri. Itu viral tuh yang pedagang sana. Nah, jadi pada saat pertemuan seluruh paguyuban kemarin sangat keras disuarakan oleh paguyuban ikan, paguyuban sayur, paguyuban ayam yang di pasar Manuntung Berseri, bahwa supaya kami ini ramai dan memang hari ini terjadi penurunan karena kan ada COVID dan sebagainya itu. Di samping sebagian kadang-kadang ada yang lolos berkendaraan. Nah, supaya ramai ya kan, maka mereka meminta agar yang di Hasan Basri itu difungsikan kembali sebagai RTH. Betul sekali. Jangan lagi ada aktivitas jual beli. Nah, kami sebenarnya pada saat dulu itu ada merelokasi pedagang yang dari
depan Depan Bajul Bajuin. Plaza. Karena ada protesan dari toko kan sampai jam berapa itu kemarin Dan sepakati. itu juga untuk partai Pak ya sebenarnya. Jadi direlokasi ke sana untuk partai, dan itu dulu kalau tidak salah juga disetujui DPRD Pak ya kemarin. Nah, pada saat kita relokasi itu hanya pedagang partai sayur di atas mobil Yang boleh di Hasan Basri. di Hasan Basri itu. Dulu catatannya kalau tidak salah 51. Nah, hari ini ada persepsi yang berkembang bahwa itu adalah pasar Hasan Basri. Iya. Kami ulangi sebagai otoritas pengelola pasar bahwa itu bukan pasar. Bukan pasar. Ya, tetapi relokasi pedagang partai sayur dan buah, partai buah Drop ya. Di atas mobil Pak di ya. atas mobil di Hasan Basri itu. Jadi tidak ada yang di dalam Hasan Basri itu pedagang eceran yang resmi. Yang resmi. Nah, karena ada tuntutan bahwa itu harus difungsikan kembali dan pedagang tadi dikembalikan, yang pasar buah partai tadi dikembalikan ke pasar Manuntung Berseri, nanti kita rapatkan di mana tempatnya. Oke. Itu diminta dengan sangat oleh seluruh paguyuban yang ada di pasar Tapanang Berseri agar ramai kembali. Betul. Ya, sehingga orang tidak ada alternatif misalnya malas pagi Sore berbelanja. ya, di samping memang untuk keindahan. Nah, kami tegaskan juga di sini hari ini karena Hasan Basri itu adalah kewenangan dari SKPD DPR KPLH, pemangkunya kan mereka tuh. Nah, kami meminta izin untuk relokasi. Kalau itu nanti diambil alih atau difungsikan kembali oleh DPR KPLH untuk public space, maka kami akan memberikan pilihan kepada pedagang partai yang ada di sana untuk apakah mereka kembali ke rumah masing-masing atau mereka menyewa tempat. Pedagang partai atau pedagang ecer? Pedagang partai. Pedagang partai. Kami kan otoritasnya hanya pada pedagang partai. Oke. Nah, apakah kembali ke rumah masing-masing atau menyewa tempat, membangun tempat atau memakai pasar milik siapa, swasta dan sebagainya, silakan saja. Atau kembali ke pasar Manuntung Berseri, Pelihari, bisa di Bajuin Plaza, bisa di tempat mana yang nanti kita mau usahakan bersama-sama demi tidak terkesan itu nanti otoriter. Nah, jadi kami akan tarik yang di atasnya itu apabila sudah diminta oleh pemangku kebijakan di sana untuk konsepnya tetap partai di atas mobil Pak ya, tidak ada yang mengecer. Tidak ada. Nah, lalu pertanyaannya kemarin, bagaimana Pak dengan pedagang-pedagang eceran yang ada di sana? Betul. Nah, itu kan tumbuh, saya lihat seperti jamur di musim hujan. Dan kami sebagai otoritas pengelola pasar ada memiliki petugas atau anggota WASTIP Pak ya, Was Pengawasan dan Ketertiban Pasar. Dan jurisdiksinya itu hanya di dalam pasar. Karena Hasan Basri itu bukan pasar, maka WASTIP tidak mempunyai jurisdiksi di sana untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Oleh karena itu maka pengawasan dan penertiban pasar di sana, Hasan Basri sana, terhadap pedagang-pedagang itu menjadi otoritas Satpol PP sebagai pemegang menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Tetapi apabila nanti itu difungsikan kembali dan kami diminta untuk ikut serta menertibkan di sana, maka WASTIP bisa kita perbantukan kepada Satpol PP sehingga WASTIP bertindak sah karena ikut di BKO-kan ke kepenertiban di bawah leading sektor Satpol PP. Nah, kami prinsipnya menunggu itu dan kami setuju saja, terserah dari pihak yang punya otoritas memiliki kawasan itu. Kalau di besok pun kami siap memfasilitasi yang pedagang partai di atas mobil yang saat itu kita lokasi. Demikian Bu. Baik. Untuk klarifikasi terhadap hal-hal viral hari ini yang bisa ditafsir lain oleh masyarakat kita Pak ya, terutama oleh para netizen yang berkomentar di media sosial. Ada yang masuk? Iya, sebenarnya sudah disampaikan sih lengkap oleh Pak Darma, tapi kita harus menyampaikan karena sudah ada yang masuk mengirim. Jadi ada Rina di Tampang, katanya untuk yang hari Senin Pak, hari pasar bagaimana Pak situasinya? Kan banyak pedagang dari luar tanah laut yang ikut berjualan. Apakah sama dengan hari biasa penertibannya? Terima kasih Rina di Tampang. Pasar Senin mungkin Pak. Pasar Senin. Pasar Senin. Nah, itu juga kemarin sudah disepakati juga, dan karena itu adalah tradisi nenek moyang kita sejak dulu,
sebagai hari pasar di Pelai Hari itu hari Senin. Apa pasar pekan? Pasar pekan. Hari Senin pasar pekannya itu. Sehingga pada hari Senin kemarin itu disepakati sebagaimana asalnya. Jadi tetap seperti biasa untuk pasar Senin, Pak ya? Iya, seperti biasa pasar Senin. Jadi pasar Senin itu biasanya tidak ada yang masuk ke dalam kendaraan. Betul, karena ramai sekali pedagang-pedagang dari luar juga ikut berdagang di sini. Ya, jadi pasar Senin itu tetap saja berlaku sebagaimana warisan turun-temurun nenek moyang kita yang karena itu memang suatu budaya dari masyarakat Pelai Hari, menunggu hari Senin, hari pasar, dan banyak pilihan yang mau di. Kalaupun itu nanti disepakati untuk dilakukan perubahan, kita akan perubahan secara pelan-pelan, secara dan bertahap. Tentunya mengedepankan musyawarah juga. Ya, karena belum ada yang mengusulkan atau mengaspirasikan itu. Ya kita tetap menghargai itu sebagai sebuah tradisi yang diwariskan, dan kebetulan juga tidak terlalu mengganggu karena satu hari saja. Nah, kalau memang ada nanti usulan-usulan perbaikan terhadap itu, mari kembali kita cari solusinya di dalam musyawarah seluruh paguyuban pasar. Betul. Jadi musyawarah tetap terbuka. Bahkan pasar Senin ini merupakan pasar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena aja kan belanja menghadang hari Senin. Kalau nggak ramai kan bukan hari pasar namanya. Hari pasar. Jadi memang ini seperti yang disampaikan Pak Dharma tadi, bahwa ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita ya. Mungkin juga yang suatu tradisi yang harusnya kita jaga ini sebagai satu hari pasar, hari ramainya masyarakat kita berkumpul di pasar. Kearifan lokal, betul, hari Senin seperti itu. Baik, rekan-rekan Untung Padang FM, tidak terasa waktu kita sudah hampir berakhir di acara Tanah Laut Menyapa. Sebenarnya mengulas atau mengulik masalah ketertiban pasar ini kita tidak habis-habis Pak ya. Banyak sekali problematika yang harus kita sampaikan dan klarifikasi yang harus kita jelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun juga kesalahan persepsi, bahkan mengesankan bahwa segala ketertiban yang dilakukan ini merupakan sebagai langkah otoriter atau mungkin juga arogansi dari pemerintah. Namun seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa ketertiban pasar ini semua dilaksanakan berdasarkan dari aspirasi dari para pedagang dan juga kepentingan masyarakat, mengedepankan kepentingan masyarakat untuk menciptakan pasar yang berkeadilan, nyaman dan juga tertib. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Syahrian Nurdin yang sudah berkenan hadir di studio kami bersama Pak Dharma dan juga rekan Pak Anwar ya. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Baik, mungkin di lain waktu dan kesempatan kita harus menyediakan space khusus nih Pak untuk membincang-bincangkan kembali masalah pasar ini. Nanti mungkin ada talk show eksklusif bersama Diskopdak ini. Izin mungkin Bu, sebelum ditutup saya ada menyampaikan sedikit lah. Silakan closing statementnya Pak. Closing statement bahwa kehadiran kami di tengah pasar itu tidak ada muatan apa-apa, apalagi dendam, tidak pernah ada kami kebencian kepada para pedagang. Betul. Itu semata-mata kami menjalankan fungsi yang melekat pada dinas kami. Nah, kalau kita mau jujur, pasar kita itu sudah 20-30 tahun ya seperti itu saja. Betul. Sebelum kami tertibkan, lewat pun susah di jalan itu karena terpal itu kan berseliweran begitu. Nah, saat sekarang kita lihat perubahan yang ya sangat bersyukurlah, ini tentunya atas bantuan para pedagang semua. Nah, kemudian harapan saya yang kawan-kawan kita yang di medsos itu ya jangan terlalu memprovokasi lah arahnya. Artinya kita punya rumah aspirasi. Betul. Silahkan kalau ada pemikiran didiskusikan, jangan disampaikan di medsos seperti itu, kan liar jadinya. Betul. Yang tidak berkepentingan dengan urusan pasar juga ikut nimbrung di sana. Jangan menghabu-habui aja. Iya, jangan menghabui karena kelimpanan kami itu. Betul. Menghabui aja, tetapi sebenarnya dirinya pun tidak dirugikan, tidak berkaitan dengan pasar, cuman menghabu-habui aja. Iya, kami selalu membuka diskusi. Kita sangat mengerti dengan dinamika di pasar, maka kami sangat mengutamakan ya akal sehatlah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya akal, sehingga di dalam pikiran dan tindakan serta perbuatan kita itu berupaya sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, utamanya warga masyarakat, pembeli dan penjual di pasar Manuntung Berseri ini. Mungkin itu Bu statement kami Bu. Terima kasih Pak Syahrian Nurdin dan rekan dengar Tuntung Padang FM. Tentunya kita semua berharap bahwa apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah kita harusnya mendukung, karena semua itu bertujuan untuk ketertiban dan juga kenyamanan serta menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang kita cintai ini.